Oke, hai guys, welcome to Dias Putri Desektosari. Yeay! Hai guys, nah kali ini aku nggak sendirian karena banyak banget temen-temen yang komen di comment section YouTube video aku yang ini itu terkait tentang Kak, rekrutmen Bina BNI itu kayak gimana sih? Bina BNI sama ODIP itu apa bedanya sih? Nah, sekarang aku ngajak narasumber kalian yang kalian tunggu-tunggu. Tara! Salam perkenalkan diri. Oke. Nama aku Devi. Jadi aku tuh sekarang masih ya di Bina ya, atau ya? Nah gitu, jadi aku bakal ngulik sesuai permintaan teman-teman yang DM, yang komen terkait BNI itu apa aja. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, jadi yang pertama tuh kita mau bahas dulu apa sih Bina BNI, terus bedanya sama ODIP itu apa gitu. Kalau aku kan taunya memang ODIP ya kak, ya kakak gitu. Betul. Ini kita kakak aja karena kita lagi all shop jualan Oke, keranjang baik, kuning Kak. ya. Jadi Check out, bedanya Kak, check sama 2 hours later. bedanya sama ODIP itu apa sih kak secara garis besar aja gitu. Kalau Bina kan emang usianya dari 18 tahun nih Kak nih. Nah, bisa dari lulusan SMA. Sedangkan kalau ODIP itu memang harus S1, minimalnya sudah sarjana. Kayak gitu sih. Yang paling gambaran secara besarnya ya. Oh iya, berarti kalau Bina tuh teman-teman yang lulus SMA pun udah bisa daftar. Betul. Highlight utama. Jadi kalau memang mau kerja dulu bisa daftar Bina BNI. Betul. Itu tuh Bina BNI tuh kontrak sistemnya magang atau kayak gimana ya kak? Nah, kalau Bina itu kan memang sistemnya magang nih Kak. Jadi kita magang maksimal di 3 tahun. Nah, dalam proses magang itu sebenarnya kita pun nanti kalau ada rekrutmen internal untuk PKWT, asisten, pegawai kayak gitu bisa. Oh, kita bisa dapat benefit penawaran itu ya? Betul. Jadi setelah magang misalkan ada rekrutmen internal itu kita bisa ikut daftar. Oh, keuntungannya Bina BNI itu. Oh, berarti lebih kayak magang tapi dapat uang saku gitu ya? Betul banget. Enak banget sih. Jadi kalau misalkan nih kak, ada yang nanya mau daftar Bina tapi sambil kuliah bisa nggak? Bisa banget, jangan khawatir. Misal nih kita daftar dari lulusan SMA, terus kita ada rencana, memang malah kalau dari BNI sendiri pasti mengupayakan untuk bisa lanjut lagi untuk pendidikannya. Nah kayak gitu bisa, jadi sambil kerja, nanti weekendnya sambil kuliah gitu. Lah kak, kalau Bina BNI itu job desk utama, kalau misalkan ODP kan ada tertulis nih ODP Relationship Manager, ODP General Banking, ODP Data Analyst. Nah kalau Bina BNI itu lingkup kerjanya ngapain aja ya? Kalau Bina itu ada dua sih, frontliner sama back office. Kalau frontliner tuh yang benar-benar kayak teller, CS kayak gitu. Kita yang benar-benar ngadepin nasabah, ketemu nasabah setiap pagi sampai sore kayak gitu. Sedangkan kalau back office tuh yang lebih kayak dokumen, yang dokumen-dokumen kredit kayak administrasi lah ya, berarti. pengadministrasian untuk belajar mengetahui bankers itu seperti apa, karena judulnya magang ya kak. Iya betul. Kak, aku mau tanya nih, banyak yang tanya sih, bukan aku sih ya, ini tahapannya tuh apa aja sih di Bina, terus tips and trick lolos setiap tahapnya tuh ada nggak sih kak? Oke, aku jelasin tahapan dulu lah ya. Kalau tahapan dulu tuh memang ada persyaratannya dulu nih. Dari persyaratan nih, yang pasti kita nggak boleh punya apa tuh namanya tuh? Apa tuh? Orang yang apa sih SKCK tuh apa? Oh, nggak boleh punya catatan kerja. Aku dulu pernah tahu main permen. Karena itu nggak boleh loh. Kalau sampai ketahuan sama masuk ke polisi itu nggak bisa. Ada yang bilang itu kriminal kan? Sebenarnya kriminal sih, tapi mungkin masih dimaafkan ya jadi kriminal. 2 hours later. Nah, usianya tuh minimal dari 18 tahun dan maksimalnya di 25 tahun. Kemudian untuk perempuan tinggi badan minimal 155, kemudian untuk yang laki-laki, yang cowok nih 160. berat badan. Untuk berat badan sih ideal ya, maksudnya idealnya dari tinggi badannya, biasanya gitu sih. Berarti buat teman-teman yang mau daftar Bina tapi ngerasa badannya agak bisa olahraga dari sekarang guys, karena sehat itu penting.
Terus kalau untuk tahapannya nih, yang pertama sih pasti kita akan pemberkasan dulu nih. Nah, kita harus membuat diri kita bervalue, value. Apa tuh value bernilai banget? Bernilai banget. Jadi misal kalau kita punya prestasi apapun nih, misal olahraga, nggak harus yang pelajaran ya atau yang misalnya nggak harus yang eksak gitu ya. Itu juga bisa, itu juga menjadi nilai plus buat kamu nanti untuk dipertimbangkan untuk ikut tahapan-tahapan selanjutnya. Berarti dimasukin di CV-nya atau kita lampirin sertifikatnya? Boleh lampirin sertifikat terus masuk di CV juga boleh. Salah satu juga boleh. Karena kan pasti benar-benar kita akan ngelihat nih berkas-berkasnya kan. Kayak oh ini anaknya berprestasi nih dari bidang apa, olahraga, basket, catur mungkin kayak gitu. Itu tuh boleh banget. Kayak gitu. Terus psikotes dulu. Nah, kalau psikotes sih pasti kalian udah ini banget ya, familiar banget ya. Jadi tuh banyak nanti kan ada referensi-referensi nih psikotes kayak gitu. Jadi yang psikotesnya tuh kayak gimana tuh? Kayak tes TPA kayak gitu. Iya betul, numerik kayak 2 tambah 6. Kamu dulu ini enggak Kak? Offline, online atau kalau TPA kayak gitu ya, masih psikotes tuh online sih. Online ya. Kayaknya tetap online sih sejauh ini sih. Berarti selalu online ya. Berarti kalian harus siap-siap cek email atau WA atau email ya. Biasanya dikasih lewat email. Soalnya kadang suka kelewat Kak. Aku juga kadang pernah kayak gitu, daftar kelewat. Kayak gitu. Kalau kalian udah dari awal apply nih, harus sesekali tuh bener-bener yang mantengin email. Bisa WA juga sih, dimungkinkan, cuman kebanyakan sih dari email. Kalian kan udah niat daftar, ya harus mantengin terus, mantau. Betul. Gitu. Terus Kak tadi masuk ke wawancara. Nah, terus itu wawancara. Nah, tips and trick wawancara. Pastikan ketika kita masuk ke ruangan, kita tuh benar-benar menjaga kerapihan penampilan kita. Itu pertama. Dan yang kedua harus wangi. Masa iya? Kalau kita ketemu orang kan pasti kalau udah bilang nggak wangi nih, bukan gimana-gimana ya, kan juga pasti kayak gitu nggak sih? Nah, kemudian etika aja sih, etika ketika kita duduk, masuk dipersilahkan, kita nyapa pewawancaranya dulu gitu. Baru kalau udah diperkenankan duduk, baru duduk, kayak gitu sih. Senyum, jangan menunjukkan muka tegang, anggap aja sama teman sendiri kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, dikit aja bocoran wawancaranya tuh dia tuh ngapain aja sih Kak? Nah, pasti ditanya sih kayak kebiasaan kamu tuh ngapain, terus hal-hal apa aja yang sering kamu lakuin. Misal kayak gini nih, kita lulus sekolah nih. Nah kamu di sekolah tuh ikut apa? Kamu tuh aktif di apa? Di sosial kah? Atau di sosmed kah? Atau di olahraga kah? Kayak gitu sih. Oh, berarti lebih kayak kepribadian kamu, kelebihan, kekurangan. Betul. Oh ya, sama ngejelasin CV-nya tadi itu ya. Jangan lupa, pokoknya kalau kita mau wawancara nih, kita harus sarapan, percaya diri. Iya sih. Kalau lemes tuh kayak udah kok kayak nggak niat ya, kayak setengah-setengah ya kayak gitu. Tuh pasti. Dan make upnya harus on point berarti ya Kak? Betul, make up gak cuma buat perempuan ya, untuk laki-laki pun sama. Jangan lupa pakai pomade mungkin gitu. Wajahnya pakai cuci muka biar fresh kayak gitu sih. Iya, I see. Karena mau ini ya tampil di depan nasabah, mungkin penampilan tuh nomor 1 guys. Kalau di Bina BNI beda. Betul. Mungkin sama teman-teman di ya. Soalnya gini ya guys, kita kan frontline, masa Bina itu kan kebanyakan memang di frontliner sebenarnya. Kalau back office tuh paling beberapa, mungkin kalau dari 100% yang 85 tuh pasti di frontliner. Sisanya tuh back office. Jadi jarang banget bakal langsung ditaruh back office. Gitu sih. Berarti gitu ya tadi guys, dari Kak Devi tuh highlightnya buat tips and trick yang pertama daftar Bina itu yang pastiin dari terus, CV sih. CV ya, CV oke. CV-nya Kak boleh minta enggak boleh, kalian harus kreatif ya. Kalau nggak kalian bisa lihat video aku nih terkait tutorial bikin CV, itu udah ada jelas banget ya. CV, terus on point, make up, jangan lupa sarapan, sopan ya, harus sopan, percaya diri dan sopan. Nah kalau misalkan ada pertanyaan Kak terakhir nih ya, ada pertanyaan tapi kita nggak bisa jawab nih Kak, karena kadang kan teman-teman yang lulus SMA itu kan pengalaman di organisasi itu lebih sedikit daripada yang udah S1. Kadang ketika ditanyain
ABC dia nggak bisa jawab, tuh tipsnya gimana ya Kak? Kalau Hadepinnya. tips dari aku ya, kita bisa nanti mengulur waktu sambil mikir nih, kira-kira kita mau jawab apa sih, nanti sambil di replay aja pertanyaan, terus izin jawab terkait kalau misal nggak di bidang yang mungkin emang itu yang ditanyakan, kita bisa lebih jawab ke kamu, ke kita, soal kita pribadi yang emang apa ya, pengalaman kita. Mungkin hal-hal unik pun bisa ditanyakan kok, kayak kamu tuh pernah apa yang bikin kamu, mungkin hal-hal lucu kayak gitu tuh nggak, yang penting nggak usah tegang, nggak usah apa ya. Iya bener sih, aku pernah baca juga kalau mau jawab pertanyaan tapi kita nggak bisa jawab, pertama tuh teknik mirroring pertanyaan. Dengan begitu tuh kita bisa mikir di otak, oh pertanyaannya tuh seperti ini, kita bisa ngasih jawaban yang dari luar ini kayak gitu. Tapi sebisa mungkin ya tetap nyambung ya Kak. Iya, jangan yang pertanyaan A jawabnya di Z, kan nggak nyambung say. Gitu. Nah terakhir nih Kak, terakhir lah, videonya nggak usah panjang-panjang. Banyak yang tanya benefitnya Dina BNI itu selain tadi grooming, dapat uang saku grooming tuh apa lagi Kak? Kita tuh dapat uang saku yang pertama. Nah, lulusan SMA, S1 tuh memang ada selisih ya. Oh iya pasti, kayak karena sesuai dengan daftar. Sesuai dengan ijazahnya kayak gitu. Kemudian dapat uang grooming, dapat uang makan per hari. Kemudian yang pasti setiap 1 tahun kita dapat tabungan prestasi, itu sih yang nilainya lumayan banyak lah ya. Untuk kita yang setiap bulannya kita dapat gaji nih, tapi di akhir tahun ataupun di 1 tahun kita kerja itu kita dapat uang prestasi yang nilainya nanti bertingkat dari tahun pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Ya kayak penghargaan setiap 1 tahun kamu udah magang dan berdedikasi di BNI gitu. Betul. Ya. Wah, udah jelas banget nih guys, udah jelas belum nih guys? Aku susah banget undang bintang tamu yang satu ini tuh super sibuk guys, karena dia melayani nasabah BNI di seluruh dunia, enggak nih. Jadi buat 2 hours later. buat teman-teman semua yang kemarin nanyain, udah jelas banget kan videonya, jangan sampai di skip. Makasih udah nonton, terus makasih juga Kak Devi Febriani, bisa di follow IG-nya nih. Sama-sama, jangan lupa ya @devi pakai V. Nanti aku tulis di sini pokoknya ya. Makasih semuanya udah nonton. Makasih Kak Devi udah datang bagi-bagi ilmu. Thank you. Jangan lupa di like, dislike kalau kalian gak suka. Yang belum subscribe dulu ya. Bye bye. Dah.